welcome back to my YouTube channel Miss Vera_ID. Well, gimana kabarnya hari ini sahabat literasi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, gimana kemarin siapa yang udah nonton atau nyimak video mengenai buku Dark Psychology dari part 1 sampai yang part 3 kemarin? Jadi kalau misalnya sahabat literasi ada yang belum sempat nonton, aku saranin nonton dulu ya, karena biar kita nyambung materi selanjutnya. So, kita bakal ngebahas materi selanjutnya, yaitu Dark Triad Personality. Wow, ini bakal seru banget sih, karena nanti kita akan belajar banyak hal mengenai 3 kepribadian yang menarik, banyak banget di sekitar kita. Dan uniknya ini kita nggak sadar bahwa mereka itu sangat berbahaya banget buat kita, buat mental kita. Jadi stay tune terus di video ini, kita belajar bareng, kita tingkatkan literasi kita, dan juga semoga ilmunya bermanfaat ya buat kita semua. Oke, langsung aja kita bakal bahas mengenai apa sih itu Dark Triad Personality. So, yeah, of course in the world, beberapa orang memiliki sifat dan kepribadian yang dapat membuat orang lain itu sulit untuk berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Ya mungkin karena mereka ini orang-orang yang mudah tersulut emosinya, atau mungkin mereka itu sombong, atau mungkin mereka terlalu dominan. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti ini, mungkin kita bakal bisa mentoleransi sifat-sifat yang demikian untuk menjaga keharmonisan sosial. Namun perilaku orang-orang yang seperti ini, kalau udah tarafnya udah tingkat dewa ya, ini tuh bakal banget merusak dan bersifat toksik. Jadi kalau kita terus-terusan berhubungan sama orang-orang yang seperti ini, itu bisa meracuni, bahkan menghancurkan hubungan sosial di antara kita gitu ya. Karena why? Kepribadian Dark Triad adalah, nah ini udah mulai masuk ke teori, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi kepribadian yang cenderung negatif. Termasuk diantaranya apa? Ada narsisme, kemudian juga ada Machiavellianisme dan psikopati. Ada nggak sih dari ketiga kepribadian yang aku sebutin tadi yang teman-teman sudah familiar? Coba jawab dalam hati juga nggak apa-apa deh. Kira-kira yang udah familiar itu apa sih? So, individu yang memiliki sifat-sifat yang tadi aku sebutkan, seringkali itu memang sulit ya berinteraksi dengan orang lain gitu, serta sering banget menciptakan konflik serta ketegangan dan akan mengganggu hubungan personal dan juga lingkungan kerja, bahkan lingkungan kemasyarakatan secara luas. Wow, sampai belibet. Well, kita bakal mengenal 3 kepribadian Dark Triad. Jadi, dalam psikologi telah mengidentifikasikan 3 sifat yang membentuk Dark Triad, yaitu apa tadi? Narsisme, Machiavellianisme, dan juga psikopati. Kombinasi ini dapat membentuk sebuah karakter yang rumit dan sering kali merugikan, baik dalam hubungan personal, hubungan kerja, atau lingkungan sosial tentunya. Jadi, kita bakal membahas ketiga sifat yang tadi aku sebutin di dalam video kali ini ya. Well, lanjut aja. Yang sifat pertama yaitu narsisme. Narsisme adalah salah satu komponen utama dari Dark Triad. Ini adalah kepribadian yang dicirikan oleh perasaan berlebihan tentang diri sendiri.
kebutuhan akan pujian dan pengakuan. Jadi senang banget, haus akan pujian dan validasi dari eksternal, ya, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli apa yang orang lain rasakan, pikirkan, whatever, ya. Jadi orang dengan narsisme cenderung menganggap diri mereka sebagai pusat dari segala sesuatu. Ibarat kata dia dalam tata surya adalah matahari, sebagai pusat kehidupan yang menyinari seluruh alam. Seperti itu, ya. Nah, orang yang kepribadian narsisme ini memang sering menganggap dirinya sebagai superior, haus akan perhatian dan validasi, sering juga mengeksploitasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebagai contoh, supaya teman-teman bisa lebih paham, aku bakal kasih case study-nya. So, Yuli adalah seorang wanita muda yang cantik dan pintar. Dia selalu tampil percaya diri dan seringkali membanggakan diri tentang penampilan yang menarik serta kecerdasannya. Di tempat kerja, dia selalu berusaha untuk mendapatkan perhatian dari atasan dan rekan-rekannya dengan menonjolkan prestasinya sendiri. Dia cenderung mengabaikan kontribusi orang lain dan seringkali mengambil klaim atas ide-ide yang bukan berasal darinya. Ketika salah satu rekan kerjanya mendapatkan promosi yang dia inginkan, Yuli merasa terancam dan mulai menyebarkan gosip tentangnya di antara rekan-rekan mereka. Dia juga secara terbuka mencoba untuk merendahkan rekan kerjanya di depan atasan mereka. Yuli memiliki kesulitan untuk memahami perasaan orang lain dan tidak peduli dengan dampak negatif dan tindakannya terhadap rekan kerjanya. Jadi teman-teman sudah sedikit paham ya mengenai contoh dari sifat narsisme tadi. Orang dengan kepribadian narsisme ini memang dapat mengekspresikan dirinya dengan berbagai cara, mulai dari sikap yang tampaknya percaya diri hingga perilaku yang manipulatif dan merugikan. Orang yang sangat narsistik memiliki kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan, karena mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri dan sulit banget ya untuk berempati dan memahami perspektif orang lain. Karena apa? Karena mereka tuh fokus terhadap diri mereka sendiri. Fokus utamanya yaitu diri sendiri. Dalam dunia psikologi, narsisme berbeda dengan konsep self-love yang sehat. Jadi narsisme it's different with self-love. So, narsisme adalah ketika seseorang memiliki kecenderungan berlebihan untuk memperhatikan dan mengagumi dirinya sendiri. Mereka sering lebih merasa unggul daripada orang lain, butuh pengakuan dan pujian secara berlebihan, serta sulit menerima kritik. Jadi contoh seorang yang narsistik adalah mereka yang selalu membanggakan diri, tidak pernah mau mengakui kesalahan, dan merasa bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Di sisi lain, self-love yang sehat, konsepnya itu adalah ketika seseorang memiliki keyakinan yang realistis tentang kemampuan dan kekurangan dirinya sendiri. Mereka dapat menerima kritik yang konstruktif, tidak bergantung pada pengakuan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri, serta dia memiliki empati terhadap perasaan orang lain. Contoh dari seseorang yang memiliki rasa self-love yang sehat itu gimana sih? Yaitu mereka yang percaya pada diri sendiri tanpa merasa harus membuktikan superioritas mereka kepada orang lain. Menerima dan memperbaiki kesalahan, serta menghargai, mendukung orang lain dalam kehidupan mereka. Perbedaan utamanya dari narsisme dan juga self-love yang sehat adalah bahwa narsisme
melampaui batas dan seringkali merugikan dalam hubungan sosial dan emosional seseorang. Sedangkan self-love merupakan fondasi yang kuat untuk menjaga kesehatan psikis seseorang. Jadi yang don't and don't adalah kita tidak boleh untuk memiliki sifat narsisme, tapi kita perlu bahkan butuh untuk memiliki sifat self love yang sehat.